adalah ibadah. Tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik luar biasa karena hari ini mau setia beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Adik-adik, papa mama, ayo kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini ya Bapa. Kesempatan untuk beribadah masih Engkau berikan kepada kami. Sertai ibadah kami, sertai hati dan pikiran kami. Biar senantiasa terfokus kepadamu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang melayani. Biar semuanya apa yang Engkau kehendaki boleh tersampai kepada adik-adik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah namamu sekarang dan selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Ayo sambil bertepuk tangan adik-adik, tepuk tangan di atas kepala. Ayo papa mama semua kita bangkit berdiri, adik-adik bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, mau memberikan suara yang terbaik untuk Tuhan.
sangat bersemangat. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengatakan restorasi Pondok Daud. Kakak undang Kak Ellen. Shalom Kak Ellen. Sekarang Kak Ellen akan membantu gerakan dan Kak Niki akan membacakan restorasi Pondok Daud. Siap? Oke, sama-sama. Apa DNA kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Kak Ellen. Baik adik-adik, kakak persilakan untuk kembali duduk. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik siapkan hati, biar papa mama juga boleh siapkan hati untuk adik-adik. Siapkan hatimu untuk menyembah. For the
all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Say it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, sembah Tuhan. Kami tinggikan. Oh Jesus, Jesus, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Takkan tiada yang lain. Tiada yang lain. Kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Hanya Engkau, katakan selamanya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berbicara. Yang akan Kau tetap Allah. Katakan haleluya. Sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Katakan Kau Allah di hidup kami. Oh, hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Selamanya kami sembah Tuhan. Oh, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, goyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap. Yang terakhir, sungguh-sungguh adik-adik katakan, Kau tetap Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu penyembahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji, kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh menyembah semua karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, adik-adik mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati adik-adik, memberkati pikiran adik-adik, biar senantiasa mengerti apa yang Tuhan mau atas kehidupannya. Berkati juga Kak Ellen yang akan memberitakan firman. Tuhan Yesus, urapan-Mu tercurah atas Kak Ellen ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, inilah setiap permohonan dan ucapan terima kasih kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman. Kakak Nike panggil undang Kak Ellen
untuk membacakan firman. Kak Ellen. Halo Kak Nike, terima kasih. Iya. Shalom adik-adik, kurang semangat. Shalom. Shalom. Adik-adik yang tetap sukacita kita sorakan haleluya. Nah, adik-adik ingat gak sih minggu kemarin Kak Ica firman tentang apa ya? Adik-adik ya ada yang masih ingat gak apa ya adik-adik? Atau adik-adik tahu nggak tema kita bulan Maret ini apa adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, tema kita bulan Maret ini adalah takut akan Tuhan. Kalau minggu kemarin Kak Ica firman tentang takut akan Tuhan dalam hal tidak menyembah Allah lain, adik-adik, dan bersandar kepada Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman tentang apa ya adik-adik? Nah, maka dari itu mari kita siapkan Alkitab kita, buku catatan, pulpen untuk mencatat adik-adik. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 30. Sekali lagi adik-adik. 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang pertama sampai 30. Nah adik-adik kita lihat, kita baca perikopnya. Ini tentang siapa ya? Kita lihat di gambar pertama adik-adik. Ini siapa adik-adik, gambar pertama kita lihat. Siapa ya adik-adik? Ini adalah seorang raja. Adik-adik tahu gak raja siapa namanya? Ayo adik-adik yang bisa baca Alkitabnya dibaca. Raja siapa adik-adik? Betul, Raja Yosafat. Kenapa sama Raja Yosafat ya? Ada apa ya sama Raja Yosafat? Ayo kita lihat di gambar yang pertama ini. Nah adik-adik, di gambar pertama utusannya Raja Yosafat datang nih. Ujuk-ujuk datang sama Raja. Tuanku, ada suatu laskar yang besar, kita baca di ayat yang kedua, yang datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Tuanku harus bertindak saat ini. Adik-adik, kira-kira apa reaksinya raja? Adik-adik tahu nggak? Kita baca di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut adik-adik. Di sini dibilang, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan adik-adik. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia menyuruhkan kepada seluruh rakyatnya untuk berkumpul bersama-sama. Mereka berdoa dan berpuasa adik-adik. Kita lihat di gambar yang kedua. Nah, mereka berkumpul, lihat gambarnya. Mereka berkumpul. Mereka untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka dengan ucapan syukur. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, luputkanlah kami dari musuh-musuh kami yang saat ini sedang datang menyerang kami. Mereka berseru, mereka meminta pertolongan. Raja Yosafat beserta penduduk Yerusalem semua mengikuti mereka untuk berdoa, berpuasa, meminta pertolongan kepada Tuhan adik-adik. Dan kita lihat di gambar yang ketiga, apa ya adik-adik? Tiba-tiba adik-adik kita bersama-sama baca di ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Jadi orang ini namanya Yahaziel adik-adik. Saat semuanya sedang berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, dia berdiri dari tengah-tengah orang-orang dan dia berkata seperti ini, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab, didengarin adik-adik, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah
melainkan Tuhan adik-adik yang berjanji memberikan kemenangan kepada mereka adik-adik. Luar biasa janji itu. Seluruh penduduk dan Raja Yosafat mendengarkan itu adik-adik. Mereka bersuka cita adik-adik. Kita lihat di gambar yang keempat adik-adik. Saking bersuka citanya adik-adik lihat di gambar itu ada apa ya adik-adik? Raja Yosafat dan seluruh penduduk Yerusalem adik-adik. Mereka ngapain? Ada yang tahu nggak? Kita baca sama-sama di ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Adik-adik, mukanya sampai ke tanah gimana? Masa gini adik-adik? Mukanya sampai ke tanah, menyentuh tanah, mukanya berhadapan dengan tanah. Dia berlutut adik-adik. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Mereka terpesona akan kebaikan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi mereka. Dan mereka percaya bahwa rencana Tuhan adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka. Adik-adik, mereka sujud, mereka menyembah Allah. Mereka kembali percaya saat mereka belajar takut akan Tuhan. Mereka diajarkan juga untuk percaya kepada rencana Allah dalam hidup mereka adik-adik. Kita lihat gambar yang kelima adik-adik. Nah, keesokan harinya, pagi-pagi, kita lihat di gambarnya, para pasukan sudah bersiap-siap adik-adik untuk melawan laskar yang besar itu adik-adik, musuhnya mereka. Nah, waktu mereka bersiap-siap, tiba-tiba Raja Yosafat membuat sesuatu keputusan yang tidak terduga. Apa ya kira-kira adik-adik? Kita lihat ya. Nah, tiba-tiba Raja Yosafat mengutus untuk para penyanyi memakai pakaian kudus untuk menaikkan pujian kepada Tuhan adik-adik. Raja Yosafat tetap percaya kepada rencana Allah, bukan kepada rencana yang dia buat adik-adik. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Para penyanyi itu bersiap-siap untuk menaikkan pujian mazmur mereka kepada Tuhan bersama-sama para pasukan dan juga Raja Yosafat adik-adik dan juga penduduk Yerusalem. Dan tentunya itu. Lalu adik-adik kita lihat apa ya adik-adik? Saat mereka mulai menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan, saat mereka mulai adik, kita lihat di gambar yang ke-6 adik-adik, apa ya? Gambar ke-6 itu, kita lihat ya adik-adik, mereka nyanyikanlah pujian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah adik-adik, itu yang terus mazmur yang terus dinyanyikan, dinaikkan para penyanyi oleh imam-imam Lewi kepada Tuhan beserta penduduk Yerusalem, Raja Yosafat dan juga pasukannya. Saat mereka mulai menyanyikan, adik-adik tahu apa? Musuh-musuh yang sudah mulai masuk adik-adik, di pertengahan mereka sedang masuk menjarahi kota itu adik-adik. Tuhan menghadangkan mereka. Tiba-tiba mereka saling berperang satu sama lain adik-adik. Mereka berperang satu sama lain. Tuhan yang membuat itu semua. Sehingga mereka semua tidak ada yang terluput adik-adik. Mereka semua tidak ada yang adik. Nah, kita percaya di sini bahwa janji kemenangan itu, rencana Tuhan itu, Tuhan genapi di depan Raja Yosafat dan seluruh rakyat yang ada di sana adik-adik. Luar biasa mereka bersyukur adik-adik. Saat mereka masuk, tampaklah semua sudah menjadi bangkai belataran di tanah dan tidak ada yang terluput. Ingat, tidak. Di sini Tuhan menggenapi rencananya bagi Raja Yosafat dan seluruh orang di tempat itu adik-adik. Puji Tuhan adik-adik. Dan kita lihat di gambar yang terakhir adik-adik. Mereka lihat dong adik-adik, senyumnya mereka. Sinar kemuliaan Tuhan terpancar di dalamnya adik-adik. Kita baca ayat terakhir ya adik-adik. Kita baca di ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Mereka masuk ke Yerusalem dengan apa? Gembira.
Mereka terus masuk dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju ke rumah Tuhan adik-adik. Setelah itu amanlah kota itu, karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru adik-adik. Luar biasa kedahsyatan Tuhan adik-adik. Adik-adik, takut akan Tuhan yang dimaksud ini adalah bukan dalam hal aku takut dihukum, atau misalnya aku takut dihukum sama Tuhan, aku kabur, aku takut. Bukan itu adik-adik. Takut sama Tuhan adalah bagaimana kita, apa? Adik-adik tahu nggak? Takut sama Tuhan adalah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka dari itu kita mau menuruti segala perintah Tuhan. Kita mau belajar untuk mengikuti segala perintah Tuhan. Jadi bukan takut yang dikejar-kejar orang, atau takut sama Tuhan nanti aku dihukum sama Tuhan. Bukan itu adik-adik. Kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Maka dari itu kita mengikuti segala perintah Tuhan. Kita menuruti dengan takut atau taat akan Tuhan. Itu adik-adik. Kita sama-sama katakan, saya mau belajar takut akan Tuhan supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya. Sekali lagi adik-adik, kita katakan sama-sama. Saya mau belajar takut akan Tuhan supaya rencana Tuhan yang terbaik terjadi di dalam hidup saya. Nah adik-adik, mungkin dalam kehidupan sehari-hari adik-adik bilang, Kak, kapan sih pandemi ini selesai? Atau Kak, kapan sih aku bisa ke sekolah lagi? Bisa belajar di sekolah langsung, gak perlu online? Bisa ketemu sama teman-teman, bisa main-main lagi. Kak, kapan sih misalnya papa mama aku yang sakit Tuhan sembuhkan? Adik-adik, kita kalau Tuhan saja menyatakan kepada Yosafat, Raja Yosafat, bahwa rencana Tuhan adalah terbaik dalam hidupnya, begitupun juga Tuhan yang sama akan menyatakan hal itu ke dalam hidup kita adik-adik. Kita tidak perlu takut, kita hanya perlu percaya. Dengan takut akan Tuhan kita percaya bahwa rencana Tuhan akan terjadi. Rencana Tuhan yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kakak undang Kak Niki untuk bersama-sama kakak. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita adik-adik. Mari hari ini adik-adik, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan, kami mau katakan, kami mau belajar takut akan Tuhan, supaya kami melihat rencana Tuhan yang terbaik terjadi di dalam hidup setiap kami, di dalam hidup keluarga kami. Oh Tuhan Yesus, kami perlukan Engkau Tuhan hari-hari ini. Kami mau belajar akan rencana di dalam hidup kami. Mari kita sembah adik-adik. Mari Tuhan, jamah adik-adik mereka yang belum bisa berbahasa roh, Tuhan jamah lidah mereka. Berikan baptisan Roh Kudus-Mu hari ini Tuhan, dalam ibadah anak online tanggal 13 Maret 2021. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi anak-anak, setiap lidah anak-anak mereka bisa mulai berbahasa roh. Tuhan, kami curahkan Roh Kudus-Mu hari ini Tuhan ke atas mereka dimanapun mereka berada. Mari adik-adik kita sungguh-sungguh adik-adik angkat kedua tangan kita. Mari kita belajar menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, syakaria, syakda boya, Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami minta ya Bapa. Mari kita sembah Dia. Tuhan Yesus,
tercurah saat ini, Roh Kudus mau tercurah saat ini Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu saat ini Tuhan. Lawat setiap kita, lawat setiap adik-adik sekolah minggu. Berikan lidah, berikan kebangkitan Tuhan, sehingga Roh Kudus turun atas mereka bisa berbahasa Roh Tuhan. Oh, syakaria terus adik-adik minta Tuhan, aku mau dibaptis, Tuhan aku mau dibaptis Roh Kudus, Tuhan aku mau dibaptis Roh Kudus. Sungguh-sungguh minta adik-adik, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Angkat kedua tangannya, taruh tangan kananmu di dadamu, tangan kirimu di atas. Kata Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah kami, Tuhan jamah kami, jamah mulut kami Tuhan, jamah mulut kami ya Tuhan, untuk kami bisa berkata-kata di dalam bahasa rohmu Tuhan. Syikir Tuhan terus jamah, Tuhan terus jamah Tuhan. Bilang adik-adik Tuhan jamah saya, Tuhan jamah saya. Syikiri Roh Kudus penuhi saya. Syikiri terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dari semula hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan. Semua baik, semua baik Tuhan. Oh, semua baik Tuhan. Oh, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup setiap kami Tuhan. Yes, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku. Lebih lagi adik-adik. Semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti.
buat hari ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kini saatnya kami melangkah Tuhan, untuk tetap percaya akan rencana-Mu di dalam hidup kami, bahwa rencana-Mu akan mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kami, bahwa rencana-Mu gak pernah gagal di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk takut akan Tuhan dalam hal percaya rencana Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik. Terima kasih di dalam hidup papa mama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu papa mama, biar mereka melangkah dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka melangkah dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka percayakan rencana Tuhan dalam hidup adik-adik sekolah minggu dan papa mama. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar ini tetap semangat, bersuka cita. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Kakak yang suara, Kanike gerakan. Jadi adik-adik ikutin Kanike dan dengarkan suaranya Kak Kailan. Oke adik-adik? Siap adik-adik? Siap Kanike? Kita mulai ya. Ayat hafalan minggu ini di Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Sama-sama kita katakan amin. Kami persilakan kepada adik-adik yang melayani untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, lindungilah keluarga kita Tuhan. Berilah papa, mama, kakak, adik kesehatan dan rezeki yang berlimpah Tuhan. Dan berkati juga nenek, kakek, dan saudara jauh kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang mengalami kasih dan penyertaan Bapa, sehingga bangsa kami diperkenakan untuk memasuki usia yang ke-75. Tuhan, biarkanlah negara kami terus memuliakan nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami sangat bersyukur bahwa sampai pada saat ini di Pulau Bali tetap berada dalam perlindungan Bapa, sehingga kami merasa aman karena kasih dan penyertaan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kami di surga, Allah yang kami sembah, kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami Indonesia dari mara bahaya virus corona. Ampunilah kesalahan kami dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang membutuhkan ruang doa, adik-adik bisa menghubungi di Kak Ariel dan Kak Ellen. Nomornya sudah tertera di flyer.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur 91. Adik-adik buka Alkitabnya lagi, buka di dalam Mazmur 91. Kita baca bersama-sama. Jadi bukan Kak Ellen aja yang di sini, semuanya juga ikut membaca Mazmur 91. Oke adik-adik, kita mulai ya. Mazmur pasal 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang terakhir adik-adik, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Katakan amin. Haleluya adik-adik. Haleluya. Bila kita perkatakan ini dengan iman, kita percayakan ini terjadi. Mazmur 91 dalam lindungan Allah melindungi setiap kami, setiap adik-adik dan papa mama dan keluarga besar adik-adik. Nah, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga adik-adik. Kakak undang Kanike, Nah, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Adik-adik ikutin gerakan kakak dan suaranya dari Kanike. Oke. Baik, Kak Ellen. Oke, siap adik-adik? Siap. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. Baik adik-adik, pengumuman hari ini yaitu adik-adik dapat mengirimkan video ibadah ke Instagram masing-masing, lalu mention ke Instagram Sunday School Ryan 1 Ibali. Bagi adik-adik yang tidak memiliki Instagram dapat mengirimkan ke WhatsApp kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Nah, Kanike, sebentar lagi kita nih mau ngerayain ulang tahun. Tapi ulang tahun apa ya? Ulang tahun apa Kak Ellen? Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya siapa ya? Olin. Oh, bukan. Kolin udah lewat Ulang ya? tahun Kak Ellen? Bukan. Oh, bukan juga. Siapa? Evan. Bukan. Terus siapa ini dong yang ulang tahun siapa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa ya?
Kak, kita sebutin sama-sama ya. Yang berulang tahun adalah GBI Kuta Bali. Kita tepuk tangan. Adik-adik tahu nggak umurnya udah keberapa adik-adik? Berapa ya? Umurnya keberapa kan Nike? Berapa Kak? Berapa ya? Ke 12 tahun. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus tetap menyertai sepanjang jalan 12 tahun perjalanan GBI Kuta Bali adik-adik. Nah, dan dari sekolah minggu akan mengadakan lomba. Lombanya apa Kak? Lombanya itu kita memperagakan dan memperkatakan Pentakosta ketiga. Ayo, kan Niki adik-adik pasti udah hafal ya? Sudah dong. Setiap minggu kan kita bilang Pentakosta ketiga. Pasti adik-adik hafal. Adik-adik bikin videonya. Adik-adik mention ke Instagram Sunday School Rayon 1 Ibali. Kalau adik-adik yang tidak punya Instagram, tidak apa-apa. Adik-adik bisa mengirimkan lewat WhatsApp ke nomor kakak-kakak sekolah minggu yang adik-adik punya. Kak Olin, Kak Kristi, dan yang lainnya. Oke adik-adik. Oke Kak. Pengiriman video paling lambat tanggal 18 Maret 2021 dan akan diumumkan hari Minggunya minggu depan tanggal 21 Maret 2021. Adik-adik tetap bersuka cita dan mau mengikuti lombanya, adik-adik katakan haleluya. Baik, terima kasih adik-adik. Sekarang waktunya untuk memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberikan, dapat mentransfer ke nomor rekening 745058099. Kita koreksi ya adik-adik. Ke rekening 7455009 atas nama GBI Rayon 1I Kuta. Yeay. Selamat memberi adik-adik. Sambil memberi kita mengangkat satu pujian Tuhan Bangkit Yesus berdiri ya baik. adik-adik. Kita bangkit berdiri. Setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. tak pernah berakhir di hidupku. Angkat kedua jempol adik-adik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Selamanya Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Terima kasih adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Kakak undang untuk angkat kedua tangannya. Kita akan menerima doa berkat. Shalom anak-anak sekolah minggu GBI Geraha Kuta Bali dan GBI Lingkungan Nusa Dua. Mari satukan hati bersama Bapa untuk menerima berkat dan berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus pada hari minggu ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik, pintar, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan segala penyakit-penyakit, dan orang tuanya diberkati, damai sejahtera sukacita sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua dalam permai. Bagi percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.